Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi, Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dari lab 72.10 yaitu tentang configure DHCP versi 4. Oke, silakan teman-teman buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian kita isi dulu user profile. Sini saya mengisi user profile nama saya Iqbal Rivaldi. Kemudian untuk email juga saya masukkan email saya Iqbal Rivaldi. Kemudian untuk additional info di sini saya masukkan nama saja, Rivaldi, kemudian NPM 27536 dari kelas MI4B. Oke, jika sudah kita klik OK saja. Oke, di sini kita sudah bisa melihat topologi jaringan yang sudah disediakan dari Cisco Packet Tracer-nya, di mana di lembar sebelah kanan kita bisa melihat topologinya terdiri dari beberapa device ya. Di sini ada router 1, router 2, router 3, kemudian ada switch, ada juga server. Ada di sini server DNS server, kemudian di sini ada server dari cisco.com, kemudian ada publicsite.com. Kemudian untuk di sebelah kanan kita bisa melihat bahwa di sini ada addressing table, di mana ini merupakan alamat IP ya. Tapi bisa kita lihat di sini ada yang dikonfigur secara DHCP. Di sini ada penetapannya nanti untuk IP addressnya. Oke. Sebelum kita jauh bahas tentang DHCP, mungkin teman-teman akan bertanya itu apa itu DHCP. Dari DHCP ini adalah kepanjangan dari Dynamic Host Control Protocol, di mana dengan DHCP kita dapat melakukan pengalamatan IP address kepada end device itu secara otomatis. Oke, setelah mengetahui dasar tentang DHCP, langsung saja kita bahas. Di sini kita akan mengkonfigur router itu sebagai DHCP server. Kemudian kita akan mengkonfigur DHCP relay, kemudian router itu sebagai DHCP client. Jadi ini ada 3 router ya. Mungkin nanti ada router, salah satu router yang berfungsi sebagai router DHCP servernya, dan ada juga router yang lainnya itu sebagai DHCP client nanti. Nanti akan kita lihat. Kemudian kita akan memverifikasi DHCP dan juga konektivitasnya. Oke, skenario-nya di sini bisa kita baca masing-masing. Kemudian di sini ada instruction. Part pertama kita diminta untuk mengkonfigur sebuah router sebagai DHCP. Oke, step pertama, configure the excluded IP version address. Address have been statically. Alamat yang di set sebagai static ya atau manual yang sudah ditetapkan di device. The network will use DHCP must be excluded from the DHCP tools. Jadi harus di excluded ya, harus dikecualikan ya. Kemudian this afford error associated with duplicate IP address. Okay, there care the IP address of the router 3 dan juga router 1 dan juga 3 LAN interface must be excluded from DHCP. The addition 9 other address. Oke, di sini kita diminta untuk meng-excluded ya 9 atau 9 lebih ya. Di antara 9 IP address exclude for static assignment for other device. Oke, sini kita lihat ya di perintah yang A, configure router 2 excluded the first IP address. Oke, kita masuk ke router 2, kita klik router 2. Kemudian di sini kita sudah masuk ke CLI. Nah, di sini kita enable terlebih dahulu dan configure terminal. Kemudian di sini kita diminta untuk mengexclude 10 IP address pertama ya. Di ini di router 1 ini ya. Untuk IP address 10. Oke, ini ya untuk di router 1 LAN-nya. Oke, kita masukkan saja perintahnya IP address IP DHCP. DHCP excluded address 192.168
10.1, 192, 168, 10.10. Oke, pastikan IP address-nya sudah sama ya, 10.1 dan juga 10.10. Oke, ini kita enter. Oke, di sini kita diminta untuk configure router 2 juga excluded IP address ya di sini. Oke, di sini untuk router 2 kita lihat bahwa router 2 networknya adalah router 2 atau 3. Oh, router 3 ya. Router 3 kita lihat networknya. Oke, di router 3 adalah 30.1 ya. Kita ganti saja, berarti di sini menjadi 30. Kemudian untuk di sininya 30.10. Oke, di sini kita enter. Oke, fungsi dari excluded ini IP DHCP excluded address, jadi nanti dikecualikan ya. Jadi end device tidak akan menerima range IP address dari 10.1 sampai dengan 10.10. Melainkan dia akan menerima range IP DHCP-nya nanti mulai dari 10.11 ya. Karena di sini batasnya 10.10. Oke, kita sudah mengonfigurasi nih yang step yang pertama. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Sini kita diminta untuk membuat DHCP pool di router 2 untuk router 1 LAN. Oke, di sini kita bisa create ya. Kita bisa berikan perintah seperti ini, IP DHCP pool R1 LAN. Oke, di sini kita enter. Kemudian kita masukkan network, samakan seperti ini ya, 92.168.10.10.0 255.255.255.0. Oke, IP ini dari mana? 10.0. Oke, di sini kita lihat bahwa router router 1 ya. Kita lihat router 1 itu addressnya adalah 10 ya. 192.168.10. Untuk satu ini adalah default WP-nya ya. Nah, jadi di sini kita gunakan 10.0. Kemudian kita enter. Oke, di sini di routernya baru kita masukkan yang 192.168.10.1 yang ini ya. Kita masukkan. Kemudian kita enter. Kemudian untuk DNS server itu menyesuaikan. Sini DNS servernya ini itu dapat dari mana? Ini ya. Untuk DNS server sudah ditentukan. Kita tinggal mengikuti saja, yaitu 192.168.20.254. Oke, pastikan sudah sama. Oke, jika sudah sama kita enter. Oke, kita bisa exit. Nah, di sini kemudian kita diminta juga untuk meng-create DHCP pool untuk dari router 2 untuk router 3 ya. Ini sama saja seperti perintah sebelumnya. Kita bisa mengetikkan perintah IV DHCP pool. Oke, di sini kalau tadi namanya R1, di sini R3 ya. R3 strip LAN. Kita samakan dengan ini tulisannya router 3 strip LAN. Kemudian kita masukkan network. Untuk network dari si router 3 kita lihat di sini untuk router 3 adalah 30.1. Jadi 30.0. Jadi untuk mempermudah kita ataskan tadi seperti ini. Oke, sini ya kita ganti dan menjadi 30.0 karena si router 3 menggunakan network ini. Kemudian di sini kita masukkan perintah defaultnya. Default routernya adalah 1998.30.1. Dari mana? Dari sini ya, 30.1. Oke, kemudian kita enter. Kemudian untuk DNS itu sama, untuk DNS dia menggunakan 20.254 ya, sudah ditentukan. Oke, jika sudah kita bisa exit. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk configure the excluded IP address dan juga membuat pool DHCP di router 2 untuk router 1 dan juga router 3. Jadi si router 2 ini menjadi DHCP servernya ya. Kemudian kita configure DHCP relay. Di sini for DHCP client obtain IP address from server different LAN segment. Oke, sini kita bisa baca ya bersama-sama. Kemudian configure helper address the LAN interface di router 1. Jadi router 1
di sini katanya mengarah ke gigabit 0/0 ya. Sini kita bisa lihat untuk gigabit 0/0 itu. Oke, gigabit 0/0 itu mengarah ke switch yang bawah ya. Jadi kita konfigurasi sama seperti sini. Enable, ini configure terminal, interface gigabit 0/0. Kita exit sama gigabit 0/0. Kemudian kita kasih IP helper address itu 10.1.1.2. IP ini dari mana? Kita perhatikan lagi nih untuk ini nih untuk si 10.1.1.2 ini kan dari router 2 itu mengarah ke si router 1 itu di serial 00. Kalau kita dekatkan di sini kursor tuh, di sini 0/0/0 ya. Jadi dia menggunakan IP helper ini di router 1 yang mengarah ke gigabit 0/0. Nih, kalau kita lihat di perintahnya tadi. Oke, jika sudah kita enter, kemudian bisa kita exit. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya di router 3. Oke, untuk di router 3 kita configure terminal, enable dulu configure terminal. Oke, di sini kita lihat dia menggunakan gigabit 0/0 juga sama. Di sini kita bisa lakukan hal yang sama, itu interface giga 0/0. Kemudian di sini kan menggunakan serial 1 ya, 0/1. Jadi 0/1 kita lihat di sini untuk berarti 10.10.2. Ini kita copy saja untuk mempermudah ya. Kita copy. Kemudian kita masuk di sini IP helper address, di sini paste. Tidak bisa ya, 10.2.2.2. Oke, di sini 10.2.2.2, kemudian kita enter dan kita exit. Oke, di sini kita selanjutnya melihat oke, di sini configure host receive IP address information dari HCP, configure host PC 1 dan 2 receive the IP address, kemudian verifikasi the host receive address. Oke, di sini kita diminta masuk ke PC-nya ya. Sini kan masih statik, kita rubah ke DHCP. Oke, sini berhasil ya untuk network dari PC 1 memang 10 ya. Dia menerima IP dari 10 karena tadi dari 10.1 dan nyampe 10 itu sudah kita excluded. Kemudian di PC 2 kita coba DHCP, seharusnya 30.11. Oke, 30.11 benar ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita verifikasi konektivitas ya. Kita ping, tadi kan IP dari si PC 2 adalah 30.11. Ping 19.8 30.11. Kita lihat hasilnya apakah sudah terhubung. Oke, terhubung ya di sini. Kalau kita ping lagi, oke, sudah terhubung, sudah TTL. Oke, kemudian kita configure router sebagai DHCP client. Oke, di sini kita masuk ke router 2. Masuk ke router 2. Kemudian kita masuk ke interface gigabit 0/1. Itu yang mengarah sini ya. Gigabit 0/1 kalau kita perhatikan. Oke, ini yang mengarah ke internet. Kita masuk ke interface tersebut, kemudian kita masukkan perintah IP address DHCP, kemudian kita no shutdown karena tadi kan belum aktif untuk portnya, sini masih merah, kemudian kita no shutdown, kemudian kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai hijau. Kemudian use packet access fast forward time in the process. Use the IP interface break di router 2. Oke, sini kita tunggu dulu ya sampai si kabelnya berubah menjadi hijau. Oke, password untuk mempercepat. Oke, sini sudah hijau ya. Oke, di sini kita diminta untuk show IP break di router 2. Kita bisa exit ya di sini. Kita show IP break.
brief show IP interface ya, show IP interface. Oke, di sini kita lihat ya, show IP interface brief. Oke, sini untuk gigabit 0/0 itu mengarah ke si ini ya, si switch 2 gigabit 0/0. Oke, manual di secara statik, kemudian ke serial 1 itu mengarah 00 mengarah ke router 1, 01 mengarah ke router 3, itu tadi secara manual. Nah, di sini ada DHCP nih. Kita metodenya secara DHCP yaitu mengarah ke internet. Oke ya, mengarah ke sini ya. Oke. Kemudian di router 2 kita bisa lihat show IP DHCP binding ya. Binding. Oke, sini ada end device yang mendapatkan IP address. Ini PC1, kita lihat IP addressnya 10.11 di sini. Oke, 10.11 sama ya. Nih kalau kita lihat 10.11, oke sama 10.11. Kemudian untuk hardwarenya kita bisa cek IP config min all. Oke, sini ini ya untuk physical address. Oke, di sini physical address sama ya. Kemudian kita cek juga untuk di PC 2, kita lihat sini 30.11, kita lihat. Oke, 30.11 ya sama. Kemudian untuk IP config min all, sini physical address. Oke, sama ya. Oke, sudah berhasil pembahasan kita tentang mencoba belajar tentang konfigur DHCP versi 4, dan untuk compression alhamdulillah sudah 100%. Sini juga untuk tiap-tiap poin sudah berhasil kita coba dan berhasil ya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.